wabarakatuh. Saya Anissa Fitriana dari kelompok 8 akan membahas poin yang pertama, yaitu pengertian evaluasi pembelajaran. Evaluasi berasal dari kata evaluation yang kemudian diserap ke bahasa Indonesia menjadi evaluasi, yang berarti suatu upaya untuk menentukan nilai atau jumlah. Ada 3 kata kunci yang berkaitan dengan desain evaluasi, yaitu tes, pengukuran, dan evaluasi. Tes adalah suatu pertanyaan atau tugas yang setiap butirnya mempunyai jawaban yang dianggap benar untuk memperoleh informasi tentang kemampuan atau kompetensi. Pengukuran adalah pemberian angka kepada suatu pertanyaan atau tugas menurut aturan atau formula dan standar. Sedangkan penilaian adalah proses untuk mengambil suatu keputusan, baik atau buruk, atas hasil belajar dengan menggunakan instrumen tes atau non-tes setelah mengadakan pengukuran tertentu. Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang terlihat dalam mengambil sebuah keputusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Diana, NIM 1830101013, akan melanjutkan pembahasan selanjutnya tentang tujuan dan fungsi desain evaluasi pembelajaran. Dalam desain pembelajaran, terdapat tujuan dan fungsi desain evaluasi pembelajaran sebagaimana berikut ini. Pertama, tujuan desain evaluasi pembelajaran. Secara umum, tujuan evaluasi ini merupakan pengetahuan yang efeksional sistem pembelajaran secara luas. Sistem pembelajaran yang dimaksud meliputi tujuan, metode, materi, media, sumber belajar, lingkungan, maupun sistem penilaian itu sendiri. Selain itu, evaluasi pembelajaran juga ditujukan untuk menilai efektivitas strategi pembelajaran melalui dan meningkatkan evaluasi program kurikulum, menilai dan meningkatkan efektivitas program kurikulum tersebut. Menilai dan meningkatkan evaluasi pembelajaran membantu peserta didik maupun orang yang akan terlibat dalamnya, serta untuk menyediakan data yang mampu membantu dalam membuat keputusan. Kemudian, menurut Arifin 2013 halaman 9 juga menjelaskan bahwasanya tujuan evaluasi ini untuk menentukan kualitas dari suatu yang berkenaan dengan nilai. Kemudian, jadi dapat kita simpulkan bahwa tujuan dari desain evaluasi pembelajaran ini untuk mengetahui bagaimana strategi atau tindakan dalam mencapai program kurikulum dengan nilai dan meningkatkan efektivitas pembelajaran. Kemudian, fungsi dari desain evaluasi pembelajaran ini terbagi atas 4 bagian. Yang pertama, fungsinya adalah menilai selektif. Dengan cara mengadakan penilaian, guru yang mempunyai cara untuk mengadakan seleksi atau penilaian terhadap peserta didiknya. Menilai itu sendiri mempunyai beberapa tujuan. Pertama, untuk memilih peserta didik yang dapat diterima di sekolah tertentu. Kemudian, untuk memilih peserta didik yang dapat naik ke kelas atau ke tingkat jenjang selanjutnya. Kemudian, untuk memilih peserta didik yang seharusnya mendapat prestasi dan mana yang masih kurang. Kemudian, untuk memilih peserta didik yang sudah berhak meninggalkan sekolah dan sebagainya. Kemudian, fungsi penilaian evaluasi ini juga disebut dengan penilaian diagnostik, yaitu apabila alat yang digunakan dalam penilaian cukup memenuhi persyaratan, maka dengan melihat hasil dari pencapaian tersebut, guru dapat mengetahui kelemahan, kelebihan dari peserta didik. Kemudian, penilaian berfungsi sebagai penempatan. Sistem baru yang kini banyak dijelaskan atau ditemukan dapat membantu kita adanya pengakuan yang besar terhadap kemampuan individual. Untuk dapat menentukan dengan pasti sekelompok mana seorang peserta didik harus ditempatkan untuk penilaian sekelompok peserta didik tersebut. Yang keempat, penilaian berfungsi sebagai pengukur keberhasilan. Jadi, dapat ditentukan bahwasanya
Keberhasilan program ditentukan oleh beberapa faktor yang dicapai oleh guru, baik metode maupun strategi yang disampaikan oleh guru. Selain itu, penilaian juga berguna bagi semua pihak yang berkepentingan, seperti peserta didik. Peserta didik berguna baginya untuk pertama, memuaskan. Apabila peserta didik tersebut memuaskan dalam pembelajaran, maka dia akan mendapatkan motivasi untuk lebih baik ke depannya. Kemudian apabila sebaliknya tidak memuaskan baginya, maka dia akan berpikir bagaimana untuk memperbaiki ke depan atau malah sebaliknya. Kemudian fungsinya kepada guru, dengan hasil penilaian yang diperoleh guru akan mendapat pengetahuan peserta didik. Kemudian guru juga mengetahui apa materi atau metode yang akan digunakan secara efisien dan efektif. Kemudian pergunaannya bagi sekolah merupakan mengadakan penilaian dan pengetahuan yang dapat memberikan informasi dari hasil penilaian tersebut tahun per tahun. Itulah sajian dari poin selanjutnya dari saya, fungsi dan tujuan dari desain evaluasi pembelajaran. Baiklah, di sini saya sebagai pemakalah keempat. Nama saya Irmaini. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis evaluasi pembelajaran, yang mana di poin pertama mengenai jenis evaluasi pembelajaran yaitu jenis evaluasi dilihat berdasarkan tujuan. Yang pertama yaitu pre-test atau post-test, yang mana pre-test ini dilakukan oleh guru secara rutin pada awal setiap akan memulai penyajian materi baru. Nah, yang selanjutnya yang dimaksud dengan pre-test itu kebalikan dari post-test, yaitu kegiatan evaluasi yang dilakukan guru pada setiap akhir penyajian materi. Nah, yang kedua yaitu evaluasi diagnostis yang bertujuan untuk mengidentifikasi atau menelaah kelemahan-kelemahan siswa beserta faktor-faktor penyebabnya. Yang ketiga, evaluasi selektif, yang mana evaluasi ini digunakan untuk memilih siswa yang paling tepat atau sesuai dengan kriteria program kegiatan tertentu. Yang keempat yaitu evaluasi penempatan. Evaluasi penempatannya dimaksud adalah evaluasi yang digunakan untuk menempatkan siswa dalam program pendidikan tertentu sesuai dengan karakter siswa, sesuai dengan minat yang diinginkannya. Yang keempat yaitu evaluasi formatif. Yang dimaksud dengan evaluasi ini adalah seperti jenis ini dapat dipandang sebagai ulangan harian mungkin ya, yang dilakukan pada setiap akhir penyajian suatu pelajaran atau modul. Nah, evaluasi ini bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar dan mengajar. Yang selanjutnya itu evaluasi sumatif, yang mana evaluasi ini bisa disebut juga dengan seperti ulangan umum yang dilakukan untuk mengukur kinerja akademik atau prestasi belajar siswa pada periode pelaksanaan program pengajaran. Atau disebut juga dengan evaluasi yang dilakukan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Yang selanjutnya yaitu seperti ujian nasional, yang mana ujian ini pada prinsipnya sama dengan evaluasi sumatif, yaitu sebagai alat penentu kenaikan status siswa. Nah, yang kedua, jenis evaluasi pembelajaran dilihat dari sasaran evaluasi. Itu ada 4. Evaluasi input yang pertama adalah evaluasi yang diarahkan untuk mengetahui input seperti sumber daya maupun strategi yang digunakan untuk mencapai sebuah tujuan. Yang kedua, evaluasi proses. Yang dimaksud dengan ini adalah evaluasi yang ditujukan untuk melihat proses pelaksanaan seperti mengenai kelancaran proses, kesesuaian dengan rencana, faktor pendukung, dan faktor hambatan yang muncul dalam proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu evaluasi output, evaluasi yang diarahkan untuk melihat hasil program yang dicapai sebagai dasar untuk menentukan keputusan akhir, diperbaiki dan dipertahankan dan ditingkatkan. Yang terakhir yaitu evaluasi outcome, adalah evaluasi yang diarahkan untuk melihat hasil belajar siswa ke depannya, yakni evaluasi lulusan setelah terjun ke masyarakat. Yang ketiga, jenis evaluasi pembelajaran dapat dilihat dari lingkup kegiatan pembelajaran. Di sini ada 3. Evaluasi perencanaan pembelajaran, evaluasi proses pembelajaran. Yang dimaksud dengan evaluasi perencanaan pembelajaran adalah evaluasi yang mencakup terhadap tujuan pembelajaran, yang isinya isi program pembelajaran, strategi pembelajaran, dan yang lainnya.
Yang kedua itu evaluasi proses pembelajaran adalah evaluasi yang mencakup kesesuaian antara proses pembelajaran dengan garis-garis besar program pembelajaran. Yang terakhir, evaluasi hasil pembelajaran. Evaluasi hasil pembelajaran ini mencakup tingkat penguasaan pemahaman siswa terhadap materi yang dipahaminya, baik itu umum maupun khusus, ditinjau dari dalam aspek kognitif, afektif, maupun dari psikomotorik siswa. Yang keempat, yaitu jenis evaluasi pembelajaran dapat dilihat dari pengukurannya. Maka evaluasi pembelajaran ini ada terbagi juga dua, tes dan non-tes. Kalau tes ini adalah alat atau teknik penilaian yang sering digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam pencapaian suatu kompetensi tertentu oleh sang guru. Yang kedua yaitu non-tes. Nah, evaluasi yang bisa dilakukan untuk menilai aspek afektif dan psikomotorik siswa seperti sikap, minat, keterampilan, motivasi siswa, dan lainnya. Jadi di sini dapat ditarik kesimpulan bahwa jenis-jenis evaluasi ini dapat dilihat dari berbagai banyak jenis. Nah, kalau yang di sini tergantung dari dapat melihat sudut pandangnya, seperti melihat dari berdasarkan tujuan, sasaran, ruang lingkup pembelajaran, dan pengukurannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu tentang teknik evaluasi pembelajaran. Istilah teknik dapat diartikan sebagai alat. Jadi, dalam istilah teknik evaluasi hasil belajar, terkandung alat-alat yang digunakan dalam rangka melakukan evaluasi hasil belajar. Teknik evaluasi adalah cara yang dilakukan dalam mengevaluasi hasil belajar. Sedangkan yang dimaksud evaluasi hasil belajar adalah cara yang digunakan oleh guru dalam mengevaluasi proses hasil belajar dalam mengajar. Dalam teknik evaluasi terbagi dua, yaitu teknik tes dan teknik non-tes. Teknik tes adalah tes secara harfiah, berasal dari bahasa Prancis kuno. Testum artinya piring untuk menyisihkan logam-logam mulia. Tes adalah serangkaian pertanyaan atau latihan atau alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, kecerdasan, kemampuan, atau bakat yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok. Teknik tes adalah suatu alat atau prosedur yang sistematis dan objektif untuk memperoleh data-data atau keterangan-keterangan yang diinginkan seseorang dengan cara yang boleh dikatakan cepat dan tepat. Ditinjau dari segi kegunaan untuk mengukur siswa, menurut Suharsimi Adikunto, maka dibedakan menjadi 3 macam tes, yaitu yang pertama, tes diagnostik. Yang kedua, tes formatif. Yang ketiga, tes sumatif. Di samping itu, teknik tes terbagi menjadi dua, yaitu tes uraian atau subjektif dan tes objektif. Yang pertama, tes uraian. Secara umum, tes uraian adalah pertanyaan yang menuntut siswa menjawabnya dalam bentuk menguraikan, menyelesaikan, menjelaskan, mendiskusikan, membandingkan, memberikan alasan, dan bentuk lain yang sejenis sesuai dengan tuntunan pertanyaan dengan menggunakan kata-kata dan bahasa sendiri. Teknik bentuk tes uraian dibedakan menjadi 3 macam, yaitu uraian bebas, uraian terbatas, uraian berstruktur. Yang kedua, tes objektif. Tes objektif adalah tes dalam pemeriksaannya dapat dilakukan secara objektif. Dalam penggunaan tes objektif, jumlah soal yang diajukan lebih banyak daripada tes esai. Macam-macam tes objektif yaitu yang pertama, tes benar salah, yang kedua, tes pilihan ganda, yang ketiga, tes menjodohkan, yang keempat, tes isian. Selanjutnya yang kedua, teknik bukan tes. Menurut Arifin Zainal, hasil belajar dan proses tidak hanya dinilai oleh tes,
tetapi juga dapat dinilai oleh alat-alat non-tes atau bukan tes. Penggunaan non-tes untuk menilai hasil dan proses belajar masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan penggunaan tes dalam menilai hasil dan proses belajar. Berikut penjelasan dan contoh dari teknik non-tes. Yang pertama, wawancara. Wawancara adalah suatu metode atau cara yang digunakan untuk mendapatkan jawaban dari responden dengan jalan tanya jawab sepihak. Wawancara dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu wawancara bebas dan wawancara terpimpin. Yang kedua, kuesioner. Kuesioner sering juga disebut dengan angket. Kuesioner adalah sebuah daftar pertanyaan yang harus diisi oleh orang yang akan diukur. Kuesioner dapat ditinjau dari beberapa segi. Yang pertama, ditinjau dari segi yang menjawab. Maka ada dua. Yang pertama, kuesioner langsung dan kuesioner tidak langsung. Ditinjau dari segi cara menjawab, maka dibedakan menjadi dua juga. Yang pertama, kuesioner tertutup dan kuesioner terbuka. Itulah penjelasan materi dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa langkah evaluasi pembelajaran. Nah, di sini saya sudah menuliskan terlebih dahulu ya untuk menghemat waktu. Nah, di sini ada 6 langkah dalam mengevaluasi pembelajaran. Yang pertama yaitu menyusun rencana evaluasi hasil belajar. Nah, dalam menyusun rencana evaluasi hasil belajar ini ada beberapa kegiatan kita. Ada 6 kegiatan kita dalam menyusun rencana evaluasi hasil belajar ini. Yaitu yang pertama, kegiatannya yaitu merumuskan tujuan dilaksanakannya evaluasi. Nah, merumuskan tujuan ini sangat penting sekali sebab tanpa tujuan evaluasi belajar ini tidak akan berjalan dengan mulus atau berjalan dengan tanpa arah, tidak teratur. Nah, itu mengakibatkan evaluasi belajar ini tidak memiliki arti begitupun fungsi. Kita lanjut yang kedua, kegiatannya itu menetapkan aspek-aspek yang akan dievaluasi. Nah, kita bisa menetapkan aspek-aspek baik itu aspek kognitif atau mental, aspek afektif atau yang berkaitan dengan sikap atau siswa. Yang ketiga ataupun itu aspek psikomotor atau bisa juga disebut dengan skill atau keterampilan si peserta didik. Nah, di sana kita bisa menetapkan aspek-aspek dalam mengevaluasi. Nah, kita lanjut yang ketiga, memilih dan menentukan teknik yang akan digunakan dalam pelaksanaan evaluasi. Nah, di sini kita bisa memilih suatu teknik, baik itu teknik tes ataupun teknik non-tes dalam pelaksanaan evaluasi. Nah, itu yang ketiga. Kita lanjut yang keempat, kegiatannya yaitu menyusun alat-alat pengukur dalam penilaian hasil belajar. Nah, ini kita sebagai pendidik ya, kita bisa melakukan sebuah pengukuran, baik itu sebuah pengukuran tes ataupun non-tes. Sebagai contoh, si pendidik melakukan pengukuran tes ya, itu pendidik itu memberikan butir-butir soal, sebuah butir-butir soal kepada si peserta didik. Nah, itu salah satu contoh si pendidik melakukan sebuah pengukuran teknik tes. Nah, kita lanjut yang kelima. Yang kelima yaitu menentukan tolak ukur, norma atau kriteria. Nah, ini bisa juga disebut dengan acuan atau patokan dalam
menginterpretasi terhadap data hasil evaluasi. Nah, itu kegiatan kita yang kelima, menentukan tolak ukur, norma atau kriteria. Kita masuk yang terakhir atau yang keenam, kegiatannya yaitu menentukan frekuensi dari kegiatan. Nah, itulah beberapa kegiatan dalam menyusun rencana evaluasi hasil belajar. Kita lanjut yang kedua, langkah evaluasi yang kedua yaitu menghimpun data. Menghimpun data ini maksudnya itu ini pengukuran yang bisa dilaksanakan dengan teknik tes ataupun teknik non tes. Yang tes adalah tes formatif, sumatif atau summatif. Yang non tes seperti wawancara, angket maupun pengamatan. Nah, itu langkah yang kedua evaluasi menghimpun data. Kita lanjut yang ketiga, langkah yang ketiga yaitu melakukan verifikasi data atau bisa juga disebut dengan suatu penyaringan. Nah, nantinya kita bisa melihat siswa ini baik atau kurang baik dalam melaksanakan pembelajaran. Yang keempat langkahnya yaitu mengolah dan menganalisis data. Nah, ini berarti dalam mengolah dan menganalisis data ini terhadap yang sudah dievaluasi, ya. Kita bisa mengolah dan menganalisis data ini terhadap yang setelah dievaluasi. Nah, kita bisa melakukan dengan statistik ataupun non statistik. Itu tergantung jenis data yang diolah. Nah, itu yang keempat langkahnya mengolah dan menganalisis data. Kita masuk yang kelima, langkahnya yaitu memberikan interpretasi dan menarik kesimpulan. Nah, ini bermaksud yaitu kita menarik sebuah kesimpulan bahwasanya ada siswa yang telah atau belum mencapai ketentuan atau sebuah PKM, bisa juga disebut dengan PKM. Ya, kita bisa menarik sebuah kesimpulan bahwasanya ada siswa yang telah atau belum tuntas dalam pembelajaran. Nah, itu langkah yang kelima. Yang keenam, langkah yang keenam atau yang terakhir, menindaklanjut hasil evaluasi. Ya, menindaklanjut hasil evaluasi. Nah, di sini kita bisa melakukan dua program, yaitu program remedial dan pengayaan. Ya, sama-sama kita ketahui yaitu remedial bagi yang belum tuntas dan pengayaan bagi yang telah mencapai standar ketentuannya atau yang telah mencapai KKM gitu. Nah, nantinya si siswa ini sehingga siswa ini tidak merasa dianaktirikan. Makanya kita melakukan sebuah remedial dan pengayaan. Nah, mungkin hanya itu. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.